الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakili dari Korps Marinir dan Angkatan Laut khususnya bisa mengembangkan ilmu di sini, menambah ilmu, wawasan serta kemampuan dalam menghafal Al-Quran, dan juga kami sini diterima dengan ramah, dengan baik, dan dibimbing dengan telaten oleh para ustadz dan juga para asatidz di sini. Tujuan saya ke sini yaitu untuk mengembangkan diri saya agar menjadi penerus-penerus TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia yang berwawasan Al-Quran. Di sini orang-orangnya ramah, tamah, dan kita dapat berkomunikasi dengan baik. Baru satu malam saja sudah rasanya seperti bisa mudah sekali itu dan sangat tenang. Suasana dan keadaannya di Kuningan, Jawa Barat ini. Tadi mulai ketenangan, kemudian ketentraman, dan juga kami terutama semakin terbuka pikiran dan hati kami. Yang tidak kami berangkat dari sekolah itu merasa pesimis bagaimana bisa menghafal Al-Quran secepat itu. Memang metode-metode yang diberikan itu sangat memudahkan kita untuk bisa menghafalkan Al-Quran dengan cepat. Metode Yadain ini sangat membantu untuk saya untuk menghafal Al-Quran agar lebih mudah. Kami benar-benar terbuka pikiran kami terhadap metode yang baru ini, yaitu metode Yadain Litafizil Quran. Harapan ke depan nantinya bisa lebih istiqomah lagi untuk membaca Al-Quran ke depan. Dan mudah-mudahan generasi muda yang bersemangat untuk menghafal Al-Quran bisa memanfaatkan Pondok Quran Tahfiz Nasional ini untuk menjadi acuan menghafal sebulan 30 juz. Alhamdulillah, 10 tahun yang lalu kami berdoa dan merencanakan, dan semua dituangkan dan kemudian kami laksanakan. Alhamdulillah sampai hari ini Allah kabulkan. Tumbuh berkembang terus, berjalan terus para pecinta Al-Quran. Bukan hanya mencintai Al-Quran, tetapi kemudian rela menempuh segala perjalanan sebagai bukti kecintaannya terhadap Al-Quran, yang kemudian tidak hanya kemudian menempuh perjalanan, dan kita komitmen insya Allah akan mempelajari Al-Quran bagaimana membacanya, akan mempelajari Al-Quran bagaimana kemudian kita hafalkan dan kita simpan dan kemudian kita fahami. Atas itu semua insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah, Al-Quran bisa kita amalkan secara bertahap. Amin ya robbal alamin. Komitmen bagian dari kecintaan kita terhadap Al-Quran, maka mudah-mudahan dirujuk dan merujuk kepada hadis ini, insya Allah kita akan bersama Al-Quran. Bukti dari kecintaan Al-Quran kita kepada Al-Quran, kemudian kita mempelajarinya, kita menghafalkannya, berangsur-angsur kita akan memahaminya. Maka mudah-mudahan Al-Quran akan terus membersamai kita. Kalau saya katakan setuju, jawabannya sepakat. Setuju? Sepakat? Sepakat, setuju? Hafalkan setelah hafal. Jangan ada di antara kita yang belum hafal udah pengen ngafal. Contohnya gimana? Baca Al-Qur'annya, dibuka Al-Qur'annya, diulang-ulang, wan naziati ghorqa wan naziati. Itu belum hafal udah pengen ngafal. Jangan begitu. Tapi hafal dulu baru hafalkan. Gimana tuh caranya? Jangan dihafal. Caranya gimana? Senyumin. Kita akan membuktikan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Kita harus senang. Kita harus merasa bahagia. Maka berangkat dari keyakinan. Mindset persepsi itu adalah keimanan kita. Bukti keimanan kita. Maka insya Allah mulai hari ini dan nanti malam besok mulai kita setoran.
Silahkan berlomba-lomba dalam 12 jam setiap hari. Lamanya waktu dalam proses karantina 12 jam. Ini menjadi kewajiban yang harus ditempuh oleh kita semua. Mindset atau persepsi itu sendiri, sebagaimana tadi yang disampaikan, kita harus meyakini, memiliki keyakinan bahwa menghafalkan Al-Quran adalah mudah. Tujuan saya ikut karantina ini adalah menemukan lingkungan yang tepat untuk membantu saya dalam mempercepat menghafal Al-Quran. Perasaan di sini alhamdulillah senang, tempatnya bagus, kedisiplinan waktunya juga oke. Saya sangat terharu dengan lingkungan yang ada sehingga merasakan lebih mudah, lebih khusyuk dalam menghafal Quran. Selain kita dapat mendapatkan lingkungan yang semangat dalam menghafal Quran, kita dapat mendapatkan pola hidup yang baik. Itu yang mahal dari karantina tahfiz ini. Manfaat yang sudah saya rasakan saat berada di sini, alhamdulillah bacaan saya menjadi lancar. Yang awalnya masih ada terbata-batanya, yang mulai dari makhraj, hijul hurufnya, alhamdulillah udah bisa insya Allah dibenarkan. Terkadang saya merasa malu melihat ahli Quran yang lain yang jauh umurnya lebih kecil daripada saya, ternyata dari segi bacaannya, dari segi hafalannya, dan juga dari segi akhlaknya jauh lebih baik dibandingkan saya. Itu merupakan motivasi diri saya untuk terus meningkatkannya. Tentunya pada hari pertama saya sangat excited sekali ketika menemukan bahwa metodologi yang selama ini tidak pernah saya dapatkan, dan kemudian ketika hal ini diwujudkan dan dipraktekkan, maka betapa efektifnya sesungguhnya metodologi ini yang diterapkan dalam upaya dan ikhtiar menghafalkan Al-Quran ini. Kayaknya dulu gampang hafal itu, alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bisa. Tapi ketika kita metode ini diterapkan lebih canggih, nggak peduli hafal berapa, tapi berusaha belajar. Allah yang memberikan ilmu, Allah yang memberikan kefahaman. Modal menghafalkan Al-Quran itu harus didasari oleh keikhlasan. Dengan keikhlasan, insya Allah akan mempermudahkan semuanya. Al-Quran itu gampang untuk diajak bersahabat. Dan di saat persahabatan itu sudah terjalin, maka akan saling merindukan. Dan pada saat itulah keberkahan Al-Quran akan melimpah dan menyertai kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kegiatan ini dan juga tujuan kami semua ini sebagai semata-mata mengharapkan ridho dan rahmatnya, sebagai mempermudah kami semua ketika sendirian dan hanya berdua dengan Allah ketika dihisab nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kami. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak dimakbul, dan amalan yang tidak diterima. Sendiri, menyepi, tenggelam dalam renungan. Ada apa aku seakan ku jauh dari ketenangan. Perlahan ku cari mengapa diriku hampa. Mungkin ada salah, mungkin ku tersesat, mungkin dan mungkin lagi. Ya Allah, aku merasa sendiri menyepi. Ingin aku menangis, menyesali diri, mengapa terjadi. Sampai kapan aku begini ya Allah? Resah tak bertepi, kembalikan aku pada cahayamu ya Allah. Sempat menyala benderang di hidup. Astaghfirullah Rabbal Daya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Daya. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
Rasul